sudah disebutkan bahwa kita Gen Z sebagai satu potensi untuk komunitas, meskipun kalau dalam kajian Islam yang murni, ya ini akademisi kita dan ini nggak ada itu hal istimewa untuk anak muda. Anak-anak harus dewasa, karena begitu dia dewasa secara agama, dia bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Tentu saja pemahaman itu bukan berarti kita menafikan perkembangan yang ada. Justru bagaimana kita bisa mengantar dinamika kehidupan anak-anak muda tetap dalam dunia kebaikan. Nah, ini tantangannya. Kalau bagi kami-kami yang generasi kolonial, ya, generasi milenial di kolonial sudah, itu kadang-kadang untuk pesenggungnya OJK nyambung nggak connect. Kalau nggak dibantu dengan kegiatan seperti ini, oh begitu ternyata, ya. Kalau kita dulu kan begitu, jangan kan dipelototin, dilirik semua orang tua itu udah kuasa sakit di badan semua. Kalau sekarang, ya bagus juga gurunya banyak, gitu ya. Tadi disebutkan oleh siapa ya, begitu lahir sudah ada internet. Jadi dipermudah untuk itu. Tentu ini realita yang nggak bisa kita pungkiri. Kita nggak mungkin menghindari perkembangan dunia ini. Hanya memang perlu terobosan, perlu ijtihad. Nah, forum seperti ini diharapkan bisa mengantarkan kita, ya, anak muda yang akan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Kalau kata Pak Abdul Wahab dari Muti almarhum, ialah kalian pemimpin masa depan, kalau sekarang kami lah. Supaya nggak diganggu maksudnya. Supaya nggak diganggu. Tapi menurut saya ungkapan itu sesungguhnya proporsional. Kita pun harus melatih. Ya, realitas yang ada harus dijembatani menuju idealitas. Ya. Nah, jadi selamat ini senang sekali. Saya lihat tadi begitu mirip ke belakang masih pakaian pramuka gitu ya. Nah, ini perlu disapa, perlu disentuh. Tapi yang jelas betul tadi bahwa di beberapa negara termasuk kegiatan atau peristiwa kemarin, demo di Jakarta. Itu saya kebetulan sedang di luar kota Jakarta. Begitu masuk nggak bisa ke lokasi langsung, harus muter-muter. Dan video-video yang ada memang anak-anak muda, anak-anak sekolah yang mereka jadi korban. Yang kita maukan bukan gengsi yang seperti itu, hanya jadi korban, ya, tapi menggagas pemikiran-pemikiran, memanfaatkan perkembangan yang ada, teknologi yang ada untuk kebaikan. Kita yakin, mudah-mudahan ini era ini kita bisa lewati dalam sekian waktu, lalu kita bisa merumuskan mestinya bagaimana. Kalau sekarang kita ngatur-ngatur gengsi, ini sudah hebat bisa ngumpulin segini. Sudah hebat ini, berarti malam minggu. Untuk hari ini agak bagus. Bisa menang-menang kita, gitu ya. Nah, jadi itu kan realitas. Nah, justru kita kalau dalam konteks Islam bagaimana mengelola realitas. Perkembangan yang ada memang harus kita cermati. Ya, terima kasih ini kepada Hima Persis, kepada pemuda Persis, kepada para narasumber nantinya, dan juga tentu saja para peserta. Bagaimana kita mengoptimalkan kesempatan ini untuk kebaikan kita bersama. Apalagi tadi juga disinggung, kita menyongsong Indonesia Emas 2045 yang kita dalam kondisi bonus demografi. Kita nggak ingin tentu saja perkembangan dominannya generasi muda ini justru diarahkan untuk merusak-rusak kayak kemarin. Saya begitu bisa masuk Jakarta agak luas keliling, ternyata banyak sekali halte, kemudian juga pintu tol yang terbakar, yang menurut informasi sekian puluh miliar harus ditabungkan ke situ untuk memperbaiki. Saya pikir hari ini kita menjawab gengsi bukan negatif seperti itu, tapi gengsi ada generasi muda kita adalah potensi untuk kebaikan dan perbaikan di masa yang akan datang. Sebagai wujud semangat kita, meskipun gengsi ada itu tidak apa-apa kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, demikian, terima kasih. Selamat kita berkegiatan, yang insya Allah benar sebelum kita akan mendapatkan banyak kebaikan yang demikian. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.